Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketut Febriusita, NIM 22290411054 dari kelas F. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan eh, rencana proposal saya. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Nah, proposal saya berjudul Pengaruh Model Reciprocal Teaching terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 4 SD Gugus Dewi Sartika Denpasar Timur. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan dan pembelajaran di Indonesia saat ini sedang mengalami learning loss, artinya pasca pandemi COVID-19, sehingga pemerintah memberikan opsi kurikulum yang bisa digunakan di sekolah berdasarkan situasi sekolahnya. Nah, di dalam dunia pendidikan terdapat kegiatan belajar dan pembelajaran. Kedua kegiatan tersebut tidak dapat dipisahkan. Setiap pembelajaran yang dialami seseorang akan memperoleh hasil. Hasil itu dinamakan hasil belajar. Dalam pencapaian hasil belajar, yang baik juga membutuhkan penguasaan dalam kemampuan berpikir kritis. Nah, pada pelaksanaan pembelajaran di kelas juga diperlukan atau juga diterapkan model-model pembelajaran yang inovatif, di mana model-model pembelajaran tersebut lebih mengedepankan aktivitas siswa dan guru sebagai fasilitator. Nah, salah satu pembelajaran inovatifnya adalah pembelajaran reciprocal teaching. Nah, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan di SD Gugus Dewi Sartika pada guru kelas 4, menyatakan bahwa pembelajaran sebagian besar masih dilaksanakan secara teacher center, artinya guru yang lebih banyak melakukan ceramah dan siswa hanya menerima materi saja, tidak langsung terlibat aktif dalam pembelajaran. Sehingga judul dalam proposal ini adalah Pengaruh Model Reciprocal Teaching terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 4 SD Gugus Dewi Sartika Denpasar Timur. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang mengikuti model pembelajaran reciprocal teaching dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional pada siswa kelas 4 SD Gugus Dewi Sartika Denpasar Timur. Yang kedua adalah apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang mengikuti model pembelajaran reciprocal teaching dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional pada siswa kelas 4 SD Gugus Dewi Sartika Denpasar Timur. Dan yang ketiga adalah, apakah secara simultan terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar IPA antara siswa yang memiliki model pembelajaran mengikuti model pembelajaran reciprocal teaching dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional pada siswa kelas 4 SD Gugus Dewi Sartika Denpasar Timur. Nah, kajian teori. Yang pertama adalah pengertian kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan kemampuan memberi alasan secara terorganisasi dan mengevaluasi kualitas suatu alasan secara sistematis. Berpikir kritis digunakan dalam berbagai situasi maupun kesempatan dalam upaya memecahkan suatu persoalan atau permasalahan dalam kehidupan. Selanjutnya adalah pengertian hasil belajar IPA. Hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri siswa setelah melalui kegiatan pembelajaran. Nah, hasil belajar IPA di sini merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa melalui kegiatan pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran IPA. Selanjutnya, pengertian model reciprocal teaching. Nah, salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk merancang suatu pembelajaran yang inovatif adalah model reciprocal teaching. Model reciprocal teaching ini adalah model pembelajaran yang berupa kegiatan mengajarkan materi kepada teman. Dalam artian, salah satu siswa mengajarkan materi kepada teman-temannya. Model reciprocal teaching menekankan pada siswa untuk belajar mengkonstruksikan pengetahuan sendiri melalui bekerja sama dalam suatu kelompok.
Nah, reciprocal teaching di sini ditujukan untuk mendorong siswa mengembangkan skill-skill yang dimiliki oleh pembaca dan pembelajar yang efektif seperti merangkum, bertanya, mengklarifikasi, memprediksi, dan merespon apa yang dibaca. Selanjutnya adalah pengertian pembelajaran konvensional. Nah, pembelajaran konvensional seperti yang kita ketahui bersama merupakan pembelajaran yang selama ini masih sering digunakan guru dalam proses pembelajaran. Pembelajaran konvensional ini berpusat pada guru. Nah, pembelajaran konvensional belum sepenuhnya optimal membawa peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang efektif. Dalam pembelajaran konvensional, guru berperan secara penuh dalam pembelajaran, sedangkan siswa hanya menerima materi yang disampaikan oleh guru. Nah, hipotesis penelitian ini adalah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model reciprocal teaching dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Yang kedua adalah terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang mengikuti model pembelajaran menggunakan model reciprocal teaching dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Yang ketiga adalah secara simultan terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar IPA antara siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model reciprocal teaching dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Metode penelitian. Nah, penelitian ini termasuk penelitian eksperimen di mana dalam kategori penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Nah, desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Nah, pemilihan kuasi eksperimen ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan untuk mengubah kondisi kelas yang sudah terbentuk sebelumnya. Selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Nah, populasi di sini seperti yang kita ketahui adalah seluruh subjek di dalam suatu wilayah penelitian yang dijadikan subjek penelitian. Nah, sedangkan sampel adalah sebagian dari subjek penelitian yang dipilih dan dianggap mewakili keseluruhan. Nah, populasi di sini sudah jelas adalah seluruh SD di Gugus, Dewi Sartika, dan Pasar Timur. Sedangkan untuk sampelnya akan ditentukan menggunakan teknik sampling yang digunakan adalah teknik random sampling, yaitu proses pengambilan sampel di mana dapat memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel. Selanjutnya ada identifikasi variabel. Nah, pada penelitian ini variabel bebasnya adalah model reciprocal teaching dan variabel terikatnya adalah kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data di sini menggunakan tes objektif hasil belajar IPA dan tes uraian kemampuan berpikir kritis. Nah, untuk tes objektif hasil belajar IPA ini diukur pada domain C1, C2, dan C3. Sedangkan tes uraiannya diukur dalam domain C4, C5, dan C6. Nah, tes hasil belajar ini sebelum digunakan akan diuji terlebih dahulu validitas butir, reliabilitas tes, daya beda, indeks kesukaran butir, dan efektivitasnya. Begitu pula dengan teks kemampuan berpikir kritis, yaitu diuji terlebih dahulu validitas internal, konsistensi butir, dan reliabilitas. Nah, metode analisis data pada penelitian ini menggunakan multivariate analysis of variance atau MANOVA. Nah, untuk mendeskripsikan data menggunakan analisis univariate, di mana akan dianalisis dicari rata-rata, ideal, dan simpangan bakunya. Berikut untuk kriteria pengujian. Nah, sebelum menguji hipotesis, kita akan melaksanakan uji prasyarat analisis terlebih dahulu, yaitu menguji normalitas sebaran data, menguji homogenitas varian, dan menguji korelasi antar variabel terikat. Jika uji prasyarat analisis sudah dilaksanakan, maka dilanjutkan ke pengujian hipotesis, di mana hipotesis yang pertama dan hipotesis yang kedua menggunakan analisis ANAVA one way, dan hipotesis ketiga menggunakan uji F-MANOVA. Baik, sekian pemaparan dari saya. Mohon izin untuk stop share screen.
Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau masih ada kekeliruan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.